Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Baiklah saudaraku, pada hari ini mari kita dengarkan lagi beberapa firman kebenaran Tuhan, agar melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, kita dapat terus menambahkan iman dan pengharapan kita, ketaatan kita dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi. Saudaraku, minggu yang lalu telah kita dengarkan bahwa iman tanpa perbuatan tidak akan membawa dampak apapun. Berarti iman yang membawa satu dampak, membawa satu hasil adalah iman yang disertai perbuatan. Dan perbuatan itu bukan sekali untuk seterusnya, tetapi Tuhan rindu saudara saya agar tetap hidup dalam iman dan percaya kita sampai maranatha. Pasti saudara kita semua merindukan suatu hal yang ajaib. Tuhan kita rindu, Tuhan terus meningkatkan, menambahkan lagi yang hal ajaib. Tapi dengan cara bagaimana? Tentu dengan cara ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Dia meninggalkan negerinya. Pada waktu itu ia lebih mengasihi Allah daripada bapaknya, daripada sanak saudaranya, daripada suku dan bangsanya. Tapi sekarang Tuhan berbicara lagi kembali kepada dia. Apakah iman yang dimiliki oleh Abraham ini masih tetap dia miliki kepada Tuhan Allahnya? Pada waktu itu memang Abraham lebih mengasihi Allahnya daripada ayahnya sendiri, daripada keluarganya sendiri, daripada apapun yang dia miliki pada saat itu. Yang paling utama bagi Abraham adalah mengasihi Allahnya. Sekarang Tuhan menguji lagi dia. Kapan Abraham telah menerima janji Tuhan, yaitu kelahiran seorang anak, yaitu yang diberi nama Ishak, itu yang telah dinantikan lebih kurang 25 tahun itu. Tuhan menguji dia, apakah Abraham lebih mengasihi Allah daripada yang lain itu juga? Apakah Abraham masih memiliki iman yang teguh pengharapan seperti awalnya tadi, lebih mengasihi Allah daripada apapun yang diberikan Allah kepada dia, termasuk anaknya sendiri Ishak itu? Saudaraku, kadang kalau memang hal yang demikian, kita pun diuji oleh Tuhan. Tuhan mau surat kita membuktikan bagaimana besar kasih kita pada Allah. Manakah lebih besar kasih kita itu pada Allah daripada berkat-berkatnya atau daripada segala-galanya? Adakah kita lebih mengasihi Allah atau lebih mengasihi berkat-berkat Allah atau apa yang diberikan Allah itu kepada kita? Coba pertanyakan diri kita masing-masing. Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan perlukan bagi setiap umatnya adalah lebih mengasihi Allah itu daripada segala-galanya, saudaraku. Maka pada waktu Petrus pun pergi kembali menjawabkan pertanyaan ini, diberikan Tuhan Yesus juga kepada Petrus dan kawan-kawan. Simon Petrus anak Yona, apakah engkau lebih mengasihi ini semua daripada aku? Mungkin jawaban kita sama dengan jawaban Petrus pada saat itu. Ya Tuhan, engkau tahu hatiku. Tetapi yang Tuhan tuntut kepada Petrus pada saat itu, bukti engkau mengasihi aku lebih daripada segala-galanya. Itu mana Petrus?
Saudaraku, kita juga sering berkata pada Tuhan Allah kita bahwa kita begitu mengasihi Tuhan Allah kita. Saudaraku, kita sering kali berkata bahwa kita begitu beriman, percaya pada Yesus Allah Tuhan kita. Tapi kita begitu enggannya untuk berkorban untuk Tuhan. Jangankan seperti tuntunan Allah tadi kepada Abraham, saudara, kepada kita, mungkin masih berkat-berkatnya saja, mungkin masih perkara-perkara dunia saja, mungkin masih hal-hal secara materi saja pun kita sering gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Abraham yang menuntut Tuhan tadi adalah satu yang paling berharga bagi dia. Kalau dibilang seorang tidak lagi lebih berharga bagi dia selain anaknya Ishak itu. Karena dia pernah berkata pada Allah sendiri, Tuhan, kau bilang kau memberkati aku, kau bilang memberikan keturunan bagiku. Apa artinya semua ini Tuhan? Kepada siapakah nanti semua ini diwariskan Tuhan? Apakah aku wariskan nanti ini semua kepada Eliezer? Tapi Tuhan berkata tidak, wariskan itu nanti kepada anakmu. Karena bagi Abraham apa arti berkat-berkat secara jasmani? Apa arti semuanya itu kalau tidak dia punya keturunan pada saat itu? Kepada siapakah aku nanti akan wariskan semua itu? Berarti menunjukkan bahwa Ishak lebih berharga dari segala-galanya. Ishak lebih berharga daripada harta yang dia miliki, saudara. Tapi pada saat itu Tuhan berkata pada dia, persembahkanlah dia, bunuhlah dia, jadikan dia korban bakaran. Kalau dia mau membantah, bertanya jawab pada Allah bisa saja, saudaraku. Tapi kenyataannya dalam ayat 3 kita dengar tadi baca kita baca ayat 3 apa dikatakan di sini, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham bersikeras atau taat untuk melakukan kehendak Allah. Dia tidak punya waktu untuk tanya jawab. Dia tidak berikan komen kepada Allah sendiri, tapi dia taat, saudaraku. Dia begitu setia untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Sekalipun mungkin suara yang dia dengar itu suara yang sangat memilukan hatinya, suara yang begitu berat bagi dirinya, satu ujian yang terberat. Tapi karena dia begitu mengasihi bapaknya, karena dia orang beriman, karena dia sadari dia adalah hak seorang hamba di hadapan Bapa, maka dia mengutamakan kehendak Bapaknya. Orang yang menyadari dia seorang hamba, dia beriman, pasti selalu mengutamakan kehendak Allah, saudara. Inilah ciri daripada orang beriman, sadar sebagai hamba, mengutamakan kehendak Allahnya, mengutamakan kehendak Bapaknya. Perhatikan, Abraham sadar dia seorang hamba, maka dia mengutamakan kehendak Bapaknya.
Dalam Alkitab ada beberapa contoh yang lain sama dengan Maria sendiri. Apa kata Maria pada waktu menyongsong kelahiran Tuhan Yesus? Dia berkata pada malaikat itu, apa katanya? Jadilah kepadaku seperti perkataan, karena aku ini hamba. Karena aku ini seorang hamba, jadilah kepada aku menurut kehendak-Mu. Amin, saudara. Sadarkah kita ini seorang hamba? Atau kita menganggap diri kita seorang Tuhan? Kalau kita sadar kita ini seorang hamba, kita tetap mengutamakan kehendak Bapa kita dalam diri kita, saudara. Sama dengan Maria tadi juga, sama dengan Tuhan Yesus sendiri, saudara, pada waktu dia berdoa di taman Getsemani. Kapan diperhadapkan kepada calon dosa itu, dia berdoa pada Bapaknya, Bapa, kalau bisa segenapnya ini jauhkanlah semua dari kehendak-Ku. Tapi apa katanya terakhir? Tapi kehendak-Mu lah yang jadi.